Adapun yang sudah maklum, sudah kita ketahui kalau dia harta kawan ini halal, itu nggak ada lagi cerita, boleh berarti Pak. Tapi kalau sudah jelas kita tahu pasti haram, itu nggak ada lagi tawar menawar. Nah, sedangkan dugaan buat saya tadi kita usahakan menghindarinya. Cuma kalau kita nggak tahu pasti, Bapak Ibu, pastilah ada yang haram. Tapi kita nggak tahu pasti, 10%, nah itu enggak. Nah itu masih boleh kita makan samanya Pak, di traktirnya itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji suhu ini kitab Murukul Ubudiyah atau Matan Bidayatul Hidayah lil Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal 505 Hijriah, yang bergelar Hujjatul Islam. Beliau hafal hadis 500 alf hadis, hafalan beliau 500.000 hadis. Nama beliau tidak asing lagi, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, di antara karya beliau yang bernuansa tasawuf, nah inilah di antara kitabnya Bidayatul Hidayah. Nah, dalam kitab ini Bapak Ibu disebutkan, walaysa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umur. Tidak mestilah kau teliti 100%. Berarti tidak mesti kita meneliti dari seluruh aspek kita teliti. Bahwa daripada setiap harta kawan kita, sahabat kita, atau tetangga kita, nggak mesti kita teliti. Kita kerahkan kemampuan kita untuk meneliti sumber hartanya. Yang penting alaika an tahtarija mimma ta'lam. Kalau kita dapat informasi atau kita tahu sendiri annahu haram, bahwa hartanya haram, kita hindari. Kalau sudah jelas kita tahu bahwa ini kebanyakan harta kawan ini adalah haram, an tahtarija, kita hindari. Kata beliau, karena ini dari segi tasawufnya digabungkan oleh beliau. Atau tazunnu annahu haram zannan, atau hanya dugaan, tapi dugaan kita Bapak Ibu kuat bahwa ini kawan hartanya bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang haram. Dengan apa? Hasala min alamati nazijatin maqrunatin bil mal, disebabkan ada indikasi dan tanda-tanda yang kita tahu, yang dapat kita informasi bahwa dia adalah sumbernya yang haram. Antah tarijah, hendaklah kita jauhi. Maksudnya apa? Kalau dia memberi sesuatu yang kita pasti bahwa dia adalah hasil yang haram, kita hindari. Jangan lagi kita terima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari segi tasawufnya apalagi, itu mesti dihindari yang sedemikian Bapak Ibu. Memang kita bukan kita yang mencari ibaratnya perkara yang haram, tapi kita memasukkan sesuatu yang asalnya haram pada tubuh kita. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kata para ulama yang membuat seseorang itu malas ibadah. Termasuklah ini kecondongannya karena dia tadi terlalu banyak yang dimasukkan ke dalam dirinya yang perkara yang haram. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Al-Hikam Imam Athaillah As-Skandari, kalaulah seseorang itu banyak memasukkan sesuatu yang tidak jelas pada dirinya, inilah nanti yang menyebabkan bahwa dia adalah orang yang selalu mengabaikan kesempatan yang baik, lalu dia alihkan kepada sesuatu yang sia-sia. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya orang yang diapakan disebutkan begitu. Makanya ihmalul a'mal. Kata Imam Athaillah, orang yang memalingkan amal, padahal dia adalah sempat melakukan kebaikan, tapi dia abaikan itu. Maka ini kata Imam Athaillah, inilah bentuk orang yang masuk min ruhanat, daripada orang yang dungu, termasuk kebodohan. Kenapa? Kesempatan yang begitu luang dalam hal melakukan kebaikan, tapi dia selalu condong kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kenapa? Wa yastaqilu. Dia disebutkan dirinya, dicondongkan dirinya bima layak, kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya, dan yang akhirnya nanti dia akan menyesal. Bapak Ibu, makanya dalam Quran itu Bapak Ibu banyak orang-orang kelompok yang menyesal. Termasuk kelompok yang menyesal, makanya dalam Quran
Ya, kalimat an-nadamah itu sekitar 2 kali. An-nadamah, arti nadamah menyesal. Nadimin 5 kali, artinya orang-orang yang menyesal. Termasuk juga orang yang menyesal itu adalah orang yang berkaitan terhadap ketika Allah berbicara tentang Qabil dan Habil, itu di ujungnya ada satu penyesalan. Satu penyesalan disebut dengan nadimin. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau, ya, ada orang nanti yang paling celaka, habis waktunya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, disebabkan tadi tidak terlepas juga dari sumber makanan yang dia hasilkan, sehingga peluang-peluang kebaikan dia tidak gunakan. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu ketika waktu-waktu kita diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena kita alhamdulillah subuh ini sudah kita pilih. Di kitab ini sebutkan Bapak Ibu, kalau kau habis subuh tinggal pilih. Kalau ada majelis ilmu itu yang lebih utama. Kalau tidak baca Quran, kalau tidak zikir, kalau tidak zikir tafakkur sambil duduk sambil berenung. Ya, melihat-lihat, mengingat-ingat usia kita dan kekurangan amal. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana caranya agar kita ini senantiasa mengisi kesempatan yang baik? Ya, kesempatan yang baik itu kita gunakan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Tentu kita minta, kata para ulama, ya, minta perlindungan kepada Allah, ya, dengan sesuai dengan doanya Nabi. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal. Nah, itu diantara doanya Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada saya lemah, daripada sifat malas. Ya, sifat malas. Kenapa? Karena diantara sifat lemah kita dalam hal kebaikan, sifat malas, maka kita tidak ambil peluang yang akhirnya kita nanti Bapak Ibu menyesal. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu. Kenapa kita contoh, ya, kepada hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua kata para ulama, solusinya adalah, ya, wasahib mu'minan. Kalau bergaullah kepada orang-orang yang taat. Bergaul kepada orang-orang yang beriman. Ini diantara, ya, solusi. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian karena kenapa dalam kehidupan ini Bapak Ibu kita sendiri yang membawa diri kita kepada gelombang kebaikan. Kalau tidak Bapak Ibu, ya, nampaknya saja kesingnya kita seakan-akan ahli ibadah. Ya, secara zahir, tapi khosyah kita kepada Allah belum tentu bertambah ketika kita nggak bisa menggunakan peluang sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi amal ma'lum zahir, adapun yang sudah maklum, sudah kita ketahui kalau dia harta kawan ini halal, itu nggak ada lagi cerita, boleh berarti Pak. Tapi kalau sudah jelas kita tahu pasti haram, itu nggak ada lagi tawar-menawar. Nah, sedangkan dugaan buat saya tadi kita usahakan menghindarinya. Cuma kalau kita nggak tahu pasti, Bapak Ibu, ya, nggak tahu pasti kita Bapak Ibu, pastilah ada yang haram. Tapi kita nggak tahu pasti, kita 10%, nah itu enggak. Nah itu masih boleh kita makan samanya Pak, di traktirnya itu Pak. Ya, nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan diantara, ya, contohnya di sini. Wa ammal maznun bi alamatin fa huwa malu sultan wa ummalih. Di antara dugaan yang kurang baik, yang dikata bi hurmatihi, dalam haramnya adalah di antara harta daripada sultan, khususnya sultan-sultan yang zalim, ya, yang mana di sini wa ummali, dan konco-konconya, perdana menterinya. Baru kemudian wa malu man la kasbalahu, dan orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau kita diberikan oleh orang yang tidak punya kerjaan, atau daripada harta-harta sultan yang sudah jelas di situ, paling tidak di situ sudah jelas subhatnya, banyak bercampur dengan hal-hal yang sudah dugaan, kata Imam Al-Ghazali, kalau bisa dihindari sebaik-baiknya. La kasbalahu, dan orang yang tidak ada usaha illa min nihayah, melainkan daripada nihayah. Nihayah ini Bapak Ibu di sini,
Ya, bikasri min ajratil buka alal mait. Dulu Bapak Ibu di zaman Imam Al-Ghazali, kalau ada orang meninggal dunia, itu selalu ada tuan rumah itu mengundang membayar orang. Jadi orang itu dibayar untuk kerjaannya cuma nangis. Bapak Ibu, itu dulu. Ya, itu dulu paling marak di zaman Imam Al-Ghazali. Itu biasa. Jadi supaya mayat ini seakan-akan dianggap orang sedih, Pak. Ya, orang, ini mayat berarti orang yang sangat, ya ibaratnya, padahal dibayar ini orang, Pak. Dibayar beberapa orang, cuma itu kerjanya, dia pengangguran. Tapi ada orang-orang tertentu, ketika ada orang meninggal, bahkan diundang sebelum orang kerja cuma menangis, meratapi mayat. Ini yang haram. Imam Asy-Syafi'i juga secara terang mengatakan ini perbuatan haram. Hasilnya itu ya perbuatan yang haram. Lalu kita tahu kita lihat ya pendapatan dari itu, ini kita hindari pemberiannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kita hindari pemberiannya. Ini diantaranya nihayah. Cuma kalau di tempat kita mungkin jarang lah Bapak Ibu ya. Jarang tuh bahkan ya dikumpulkan orang hanya untuk menangis-nangis, meratapi mayat. Ya, makanya kata para ulama ya yan bagi la ta'an tabki, yang semestinya ditangisi itu kematiannya adalah diantaranya pertama adalah al-alim ya'malu bi ilmihi, orang alim yang menyebarkan ilmunya ikhlas tulus karena Allah. Yang kedua as-sakhi, orang yang dermawan. Ini yang layak kita tangisi Bapak Ibu. Ya, orang yang dermawan, orang yang alim. Ya, ini yang layak kita tangisi kepergiannya. Ya, laisa kal ghanil bakhil, tidaklah orang kaya yang bakhil, yang pelit. Ya, kadang-kadang orang senang Pak, kalau orang bakhil itu senang orang. Udahlah. Ya, ayo, baguslah dia mati kata dia. Kalimatnya apa Pak? Baguslah dia karena pelitnya ya 17 setan bukan main. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga bapak-bapak Pak. Ya, saya ini Ustaz terkenal pelit katanya. Sebenarnya saya bukan pelit. Ya, biniku yang nggak ngasih itu kata dia Pak. Ya, bukan saya yang pelit itu, biniku yang pelit itu kata dia. Itu ada bapak-bapak begitu saya jumpa itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian auba'il khamri awir riba, atau hasil dari penjual khamar, awir riba atau riba. Ini Bapak Ibu. Jadi satu saat di Park Indah itu ada orang yang betul-betul mengharamkan mutlak merokok, Pak. Merokok ini. Di mana-mana dia jumpa selalu mengatakan haram, 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 haram. Sementara Bapak ini penjual harian. Bapak, memang di media-media selalu salafi-salafi yang dia apa dalam TV itu selalu channel-channel ya salafi-salafi, Roja TV, Yupik, Insan TV, semuanya ada di situ. Ya, satu saat dia datang ketika kita makan sama-sama di ya nama MP yang dia apa dulu cuma udah tutup sekarang. Selalu diapakannya. Ya, dipengaruhinya orang, termasuk yang tukang apanya. Ya, padahal dia beli Pak, tapi sambil mengikrarkan. Nampak orang merokok di pas depan saya. Ya, guru kita pula kan guru kita kan merokok Pak. Iya kan? Saya memang tak merokok, ya. Cuma guru kita merokok dia. Jadi itu pun dia pegang. Wah, diginikannya. Jadi kita nggak beritahu apa, guru saya, nah biar aja nggak apa-apa, nggak diajaknya. Karena nggak mungkin apa ya. Ya wajar saja. Tapi 3 minggu kemudian terjawab Pak. Ya, terjawab 3 minggu kemudian. Yang sebelumnya kita nggak tahu kedainya, pas dekat lampu merah rupanya kedainya. Kita beli beras, kopi-kopi di sana. Pas dibeli beras, saya tengoklah di situ jual rokok. Siapanya dua itu? Masih ada situ jual rokok ini. Ya, saat ini saya kena kalau kawan bisa bilang, Pak, kemarin Bapak yang gantung-gantung merokok, apa menghalang merokok, saya bilang. Nah, Bapak harus konsisten, saya bilang. Kalau mengharamkan rokok, kenapa? Bapak mengharamkan orang merokok, Bapak jual rokok, maka Bapak lebih besar dosanya, saya bilang. Iya, iya. Gimana logikanya? Ya, kalau secara pikir, usul pikir udah kena itu Pak. Gimana kalau sudah kita katakan dia haram, dia katanya haram mutlak. Kata dia itu haram mutlak, kata gurunya.
Karena kata guru saya namanya Abdul Qadir Jawas, guru melalui media Pak. Namanya Abdul Qadir Jawas. Tahulah mungkin Bapak Ibu Abdul Qadir Jawas itu. Ya. Nah, kata dia, maka saya katakan kalaulah Bapak berkeyakinan apanya wa bai'uhu mattahadu haram, apa yang sesuatu itu dianggap haram, maka menjualnya pun lebih haram. Lebih haram lagi Pak. Orang daripada makan itu yang menjual, nah, tentu jauh lebih haram sumber asalnya. Nah, ini pernah banyak yang kita hadapi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang habis itu Pak enggak dijualnya lagi. Habis itu dia enggak jual rokok lagi. Berarti dia ilmunya masih setengah-setengah kemarin tuh Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang haram ini juga Bapak Ibu ada haram li zati. Ada haram memang zatnya. Ada haram bukan karena zatnya. Ada haram makanya diikhtilafkan nanti sampai hari kiamat tak akan selesai-selesai. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang mengharamkan, mulai yang membolehkan. Dan yang penting Bapak Ibu, ya, yang penting bagi orang yang merokok itu, ya, mesti dia akui orang yang tak merokok lebih baik. Itu aja yang penting Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang tetap yang lebih baik ya yang merokok, itu aja yang penting, pengakuan yang penting. Orang yang tidak merokok jauh lebih baik, karena sering kita bahkan pembelaan diri yang berlebihan. Tetap lebih baik kami Pak Ustaz, bukan ibarat tetap diakui lebih baik. Karena pendapat yang utama kalau kita pribadi, ya, bukan gak ada ulama Timur Tengah yang membolehkan, ada, tapi makruh. Ya, ulama Ajhar, pengarang kitab Al-Bajuri, Al-Imam Al-Bajuri, itu kata dia pendapat yang muktamad paling tinggi levelnya makruh saja. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan bukan ulama Indonesia saja Bapak Ibu. Nah, kecuali dia sudah sakit-sakitan, udah mau apa Pak, rokok lagi direntamnya Pak, itu lain cerita lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awil mazamir min ghairi zalika min alatillah al-muharramah. Tapi fa in alimat aksara mali haram qatan fama ta'khudhu min yadi in amkana yakunu halalan. Ini berulang-ulang lagi Bapak Ibu. Ya, tapi kalau engkau ketahui kebanyakan hartanya yang haram, jangan ambil sesuatu dari tangannya walaupun kemungkinan ayyakuna halalan nadiran wa huwa haram. Walaupun kemungkinan ada hartanya yang halal tapi jarang. Gak mungkin Bapak Ibu selama di hidup gak ada yang halal, tapi jarang dia sumber hartanya yang haram, bahwa haram li'annahu ghalib. Tapi yang paling pasti wa minal ma'kul ya'kulul aqab min ghairi sartil waqib. Yang paling penting itu Bapak Ibu, kita ini daripada haram yang murni. Haram yang murni itu apa? Memakan sesuatu daripada wakaf yang kita itu enggak masuk daripada syarat wakaf, yang untuk mendapatkan menikmati daripada wakaf. Contoh Bapak Ibu, ada orang mewakafkan, ya, madrasah ini atau makan-makannya ini hanya untuk yang menuntut ilmu. Hanya untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba ada orang di situ, kata beliau di sini, ada orang di sana, dia nggak menuntut ilmu, tinggal saja di situ. Maka dia nggak boleh makan yang sudah disediakan hanya bagi yang menuntut ilmu. Haram baginya andai kata dia makan. Kenapa? Bittafaqwi fama ya'khudhu minal madaris haram. Karena sesuatu ya dia itu menghilangkan daripada syarat wakaf. Maksudnya apa? Dia tidak masuk daripada orang yang layak. Dia diberikan bagian memaafkan daripada yang diwakafkan. Makanan, sumbangan daripada orang-orang itu tidak diberikan kepadanya. Begitu juga Bapak Ibu manirtakaba maksiatan turaddu biha sahadatu. Begitu juga orang yang sering bermaksiat, ya, ditolak kesaksiannya, pama yahuju bi ismi supiyah, dengan atas nama supi. Bapak Ibu, dia ahli maksiat tapi memakai dengan atas nama supi, dia makan juga min waqfin daripada wakaf atau selainnya, bahwa haram, hukumnya haram. Maksudnya ini apa nih Ustaz? Atas nama supi. Ya, dulu Bapak Ibu ada orang ahli sufi itu tidak bekerja, ya, mereka kerjanya cuma berzikir, ya, beramal saja Bapak Ibu. Dulu kata mereka ada begitu, ya,
atas nama sufi, mereka mengambil sedekah, diberi sedekah, menerima sedekah atas nama sufinya, atas nama ahli tasawuf. Kerja mereka cuma berzikir, kerja mereka cuma baca Quran, kerja mereka cuma ibadah, kerja mereka cuma menghidupkan dengan amal-amal kebaikan yang mereka ini dianggap sebagai pakunya satu negeri. Mereka ini tidak akan layak mendapatkan pemberian kalau mereka menirtakab maksiatan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mereka pelaku maksiat. Kenapa? Bertolak belakang dengan yang namanya sufi. Nggak boleh diambilnya atas nama sufi sementara dia masih ahli maksiat. Jadi bisa haram baginya pemberian yang sedemikian. Dapat kita mungkin jaranglah mungkin Bapak Ibu, ya, orang-orang yang memang dia ya tidak bekerja lalu diberikan sesuatu ya kepada mereka, makannya semuanya mereka cuma berzikir dan ya berzikir, cuma baca Quran segala macam, namanya ahlu sumpah. Ini disebut namanya dulu ahli tasawuf. Kenapa? Karena kalau dia senantiasa bermaksiat itu beda, tidak lagi ahli tasawuf. Itu Bapak Ibu, bukan lagi ahli tasawuf. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak juga, tidak sedikit juga ahli tasawuf yang ya melenceng daripada aturan-aturan yang ada. Padahal ahlu sunnah wal jamaah tasawuf itu penting. Bahasa seraya tazkiyatun nafs, orang-orang yang memang menata hatinya, menjaga dirinya ya, khususnya daripada perkara-perkara yang haram, yang subhat dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Kemudian Bapak Ibu, ya, di sini yang paling penting wa ammal farju fahfaz an kulli ma haramallah. Kemudian fa inna ma'rifatal halal, karena sesuatu yang halal itu mencarinya fardu, sebagaimana kas-shalawatil khamsi, sebagaimana salat 5 waktu. Jadi karena ini kemarin ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali adalah tentang anggota yang 7, jaga semuanya. Ya, perut dijaga perut. Nah, ini maksudnya tadi ini termasuk bagian daripada perut Bapak Ibu. Ya, di antara perut jangan masukkan sesuatu yang hasilnya itu sesuatu yang haram. Nah, ini anggota-anggota badan ini jangan dibawa untuk bermaksiat. Karena kata beliau bahwa ammal jawari, bahwa anggota badan ini nikmatun min ni'amillah, nikmat daripada Allah. Maka satu persatu kita bawa untuk taat kepada Allah. Khususnya 50% kata ulama orang terjerumus ke neraka disebabkan faraj, yang kemudian kemaluan. Makanya Bapak Ibu, ada satu kitab karya Imam As-Su'aibi namanya Ar-Ra'udul Fa'iq. Dalam kitab Ar-Ra'udul Fa'iq ini Bapak Ibu ada kisah. Sana disebutkan kisah seorang muadzin ya, selama ikhlas selama 40 tahun tukang azan. Hebat Pak, selama 40 tahun tukang azan. Tapi menjelang akhir hayatnya dia minta Quran. Dia minta Quran Pak, sebelum matinya Pak, dia ambil Quran itu. Disangka orang ya, dia ibaratnya mengatakan sesuatu yang baik, tapi justru dia bertolak belakang. Orang heran ketika dia ambil Quran ini, dalam kitab ini sebutkan, lalu dia katakan ana bari'u min hadza, aku ya bertolak belakang dengan ini Quran. Ya, dia keluar dari Islam. Ya, dia murtad di akhir hayatnya. Bapak Ibu, padahal tukang azan selama 40 tahun. Yang kedua, ya, akhir hayatnya dia nggak Islam lagi. Dikatakan saya melepas diri dari ini Quran, saya melepas diri dari agama saya. Itu di detik-detik akhir hayatnya. Padahal muazzin. Di antara kalau kita di kampung Bapak tinggal satu komplek, ya, kalau bisa kita pernah azan. Kalau nggak bisa imam. Nah itu ya Pak. Kalau bisa kita azan, pernah azan. Kalau tidak bisa imam. Tapi kalau nggak mencukupi syarat, jangan boleh terlalu pede Pak. Imam ini bukan sembarangan juga sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Nah ini jadi 40 tahun. Akhirnya pekerjaannya ini disambung oleh adiknya, masih keluarganya. Berapa tahun? 30 tahun.
30 tahun baru saudaranya lagi menyambung muadzin. Ini dalam kitab ya Al-Fadlul Faid. Ya, selama 30 tahun azan lagi sambung muadzin. Sama halnya dengan saudaranya, Pak. Perbuatannya naudzubillah sama dengan saudaranya. Ya, sama lagi suruh ambil Quran dan dia mengatakan dengan perkataan saya melepas diri dan dua-duanya sama-sama murtad. Ya, meninggal bukan dalam keadaan beragama Islam. Ya, apa sebabnya mereka ini? Ya, mereka ini tidak lain adalah di antara muadzin ini. Ini bukan menyindir muadzin, tidak. Bukan muadzin kita sini. Alam yakuna illa bimuhasibin auratin nisa. Muadzin ini selama hidupnya punya kebiasaan senang melihat aurat wanita. Nah, itu aja banyaknya. Ya, senang min auratin nisa. Jadi penyebabnya di situ disebutkan adalah ini muadzin selama hidupnya mau kakaknya mau adiknya suka melihat aurat wanita. Ya, mereka selalu mencari bagaimana ada kesempatan untuk melihat auratnya wanita. Ada mengintip dan lain sebagainya, macam-macam begitu perbuatan mereka. Mereka tidak mentauhid atas perbuatan mereka. Akhir hayat mereka sedemikian. Orang pun terkejut, Pak. Padahal muadzin ikhlas selama 40 tahun, 30 tahun. Disebabkan tadi apa? Dosa. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa menjaga ya daripada yang bersifat kemaluannya kalau dia tidak menjaga matanya. Ini kata beliau. Kenapa? Wala tasilu ila hibdil faras. Orang tidak akan sampai bisa menjaga kemaluannya illa bihibdil aini anil nazar, kecuali dia mampu menjaga matanya. Wa hibdil qalbi, dan dia jaga hatinya dari tafakkur dan pikiran negatif, kata Imam Ghazali. Wa hibdil baton, dia jaga perutnya anis subhat wa nisibah, daripada yang subhat atau terlalu kenyang. Nah, jadi terlalu kenyang. Jadi dia di sini Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali tidak mencukupkan cuma mata. Bisa didukung mata, pikiran yang selalu dibawa negatif, hati atau ya perut yang tidak dijaga daripada perkara yang haram, yang subhat, bahkan terlalu kenyang. Nah, itu juga akan mendorong seseorang. Kenapa? Wa inna hadhihi muharaqatun lisahwat wa maghasa, karena ini akan menggerakkan dirinya untuk yang bersifat syahwat. Lebih condong membawa dirinya, mengiringinya kepada yang bersifat syahwat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, bayangkan tadi seorang muadzin bisa su'ul khatimah disebabkan tadi kebiasaan dia yang dia tidak bertobat atas kebiasaannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Raudul Faid. Kemudian Bapak Ibu, ammal yadani, adapun kedua tangan, fahfazhuma an taqriba bihima musliman, hendaklah kita jaga juga jangan sempat kita ini suka menempeleng saudara muslim. Wa tanawulu bihima malan harama, atau menerima perkara harta yang haram. Wa tu'zi bima ahadun minal khalqi, menyakiti makhluk dengan tangan kita, atau kita berkhianat atas amanah, atau kita ini suka menulis sesuatu yang tidak layak untuk diucapkan saja tidak layak. Ya, sesuatu yang tidak layak jawab. Kenapa? Fa innal qalama ahdul lisanin, karena tangan ini juga salah satu lisan. Paham Bapak Ibu? Komentar-komentar itu Bang, itu lisan tuh Bang. Nah, itu Bang itu. Ya, komentar-komentar kita itu lisan tuh. Jadi ya akan dipertanyakan nanti. Amma yajibu hifdzul lisan minhu. Apa yang wajib kita menjaga lisan? Wajib juga kita menjaga komentar-komentar kita yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kata beliau jaga semuanya. Mata, kemaluan, kaki, tangan kita jaga. Ya, kenapa? Akan bersaksi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang yang mampu bisa menjaga ini semua hanyalah nanti yang disebut orang yang muhsinin, muttaqin, min auliyaillah, yang diakui sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Al-Ghazali di sini
ketika dia membahas tentang kedua kaki Bapak Ibu. Di sini sebutkannya fahfazahuma an tamsiya bihima ila haramin. Kalau bisa kau jaga yang keduanya itu, jangan sempat kau langkahkan kepada yang haram. Seperti apa? Antas'a biha ila babi sultan zalim, atau sering kau langkahkan ke pintu-pintu yang masuk menemui penguasa-penguasa zalim. Nah, ini dia selalu membahas penguasa-penguasa zalim. Fa innal masya ila salatin az-zulmah min ghairi darurah. Ketika berjalannya kepada sultan-sultan yang zalim tanpa darurat, maksiatun kabiratun, itu merupakan maksiat yang besar. Itu merupakan maksiat yang besar. Kenapa? Fa innahu tawadu'un wa ikramul lahum ala zulmihim. Berarti dia adalah orang yang merendahkan dirinya dan dia memuliakan, bahkan dia ridho atas kezalimannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taraku ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong saja kata Allah, tak boleh kepada pemimpin yang zalim, maka kau akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bayangkan kenapa ya sedemikianlah hati-hatinya supaya kita ini tetap terjaga. Ya, makanya kata beliau, ada dulu kata Imam Al-Ghazali, tidak termasuk orang itu dikatakan ulama kalau yataraddadu ila abwabi sultan. Kalau dikit-dikit masuk istana, dikit-dikit masuk istana, dikit-dikit masuk istana, dan dia lebih sering mengunjungi umarok daripada umarok yang mengunjungi dia. Nah, ini diragukan kealimannya kata Imam Al-Ghazali. Laisa bi'alim. Bahkan kalau udah jelas-jelas pemimpinnya zalim, iza ra'aital alim, kalau kau lihat ada orang alim ya taraddadu ila babi sultan, kata ulama, bolak-balik ke istana, maka fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu laysa alimun, dia bukan orang alim, tapi huwa lisun, dia pencuri. Ya, dia pencuri. Nah, ini yang kita ya khawatirkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak sedikit juga ulama kita kadang-kadang di sini tak pandai dia baik. Ya, tapi pandai di sini, Pak. Kenapa? Karena melihat satu sihir. Nah, itu yang kita kemarin Bapak Ibu sampaikan dalam kitab Hilyatul Auliya. Ittaqu as-suhara, takutlah kamu sihir yang paling dahsyat. Jadi sihir yang paling hebat itu Bapak Ibu bukan sihir santet yang cedera, tidak. Fa innas ya suhara, sesungguhnya sihir ini tusahiru qulubal ulama. Dia bisa sampai mampu mensihir hati seorang ulama. Yakni apa dia? Ad-dunya, dunia. Nah, itu Pak. Ad-dunya. Macam-macam. Nanti pelat merah atau macam-macam mobil yang apa kami tarik. Ya, Bapak Ibu. Nah, Ustaz, ya, ada makanya kadang-kadang ya hati kecilnya ada beberapa kawan yang apa Bapak Ibu, hati kecilnya bertolak belakang. Karena dia pergi ke sana jumpa, bertemu, bergabung dengan orang yang pernah dulu menistakan agama, pernah dulu menghina agama kita, pernah dulu menghina syariat azan, pernah dulu macam-macam, berjumpalah di situ. Hati kecil sebenarnya berkata, tapi tadi karena tadi mungkin sudah ya mungkin dapat dia Pak serangan apa wallahu alam. Bapak Ibu, ya berapalah menurut perkiraan saya hanya mungkin 3 lokalnya Pak itu. 3 lokal pondok diperkirakan berapa itu Pak 3 lokal itu? Ya paling kuat lah 500 juta atau 400 juta. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jaga. Kenapa? Man tawadhu'a li ghaniyin salihin li ghina zahaba sulusan ini. Kata bagaimana mengambil hadis Nabi, siapa yang tawadu kepada orang yang kaya saja, kaya yang soleh nih Pak, ya dia rendahkan dirinya, ligina, tapi semata-mata karena kayanya, maka ini sudah zahaba sulusan ini, menghilangkan ya sepertiga agamanya. Ya, tawadu kepada orang kaya karena kayanya. Wa hadza bi ghanin soleh pamazunnu kabil ghanin zalim. Apalagi kalaulah yang soleh saja menghilangkan sepertiga agama, ya bagaimana dengan al-ghani zalim, orang yang kaya tapi zalim. Tertawadukan Pak diri kita, rendahkan kepada orang kaya tapi zalim. Sedangkan yang soleh bisa menghilangkan sepertiga daripada kita punya
agama. Maka kata beliau, paharatuka, maka langkahmu, wasakanatuka, diammu, bi'aqdoika, dengan anggota nikmat daripada Allah, ya, wala tahrik syai'an minha bimaksiatin talas, jangan kau gerakkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Lakukanlah bi taatillah, maka insamarta ilaika ta'ulu samru, kalau kau sungguh-sungguh dalam ketaatan, itulah yang kau dapatkan. Tapi kalau kau lakukan keburukan, maka itu pula yang kau dapatkan, kata beliau. Ada orang berkata begini, Bapak Ibu, ada ucapan yang paling bahaya, kata beliau begini, innallaha karimun rahim. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya Allah itu maha mulia, rahim, maha penyayang, yaghfiru dzunuba lil usah, dia nanti akan mengampuni selama dosa-dosa hamba yang maksiat. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat ini nampaknya hak. Ada orang selalu berkata alasannya, Bapak Ibu, dia ahli maksiat tapi punya dalil. Ahli maksiat yang selalu mencari pembelaan diri, kalau dia diingatkan, apa katanya Bapak Ibu? Innallaha karim, sesungguhnya Allah itu mulia dan dia maha penyayang, dia siapapun hambanya ahli maksiat pasti diampuninya. Maka ini kata Imam Al-Ghazali, kalimatnya hak, benar, tapi dimaknai secara batil. Maka ini orang, kata beliau, wasahiba mulaqabun bil hamaqah, orangnya ini yang layak dicap sebagai orang yang goblok, yang dungu. Yang mencapnya dungu siapa? Bitalqibi Rasulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sudahlah ahli maksiat, dia bawa dalil pula, Pak. Dikatakan Allah itu enggak penting, itu yang penting karena Allah itu maha rahim, dia akan ampuni dosa-dosa. Betul kalimatnya, tapi dia akan dia bawa itu untuk hal yang bersifat batil. Kenapa? Karena kata beliau, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang cerdas bukan ditengok dari gelarnya. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Itulah Bapak Ibu orang yang cerdas. Dan dia, ketahuilah oleh wa'lam anna qaulaka hajat wa may yuridu ayyasira faqihan, ucapan yang sedemikian, kata beliau, sama seperti ucapan orang yasira faqihan, ingin menjadi ahli fikih, ingin menjadi alim fi ulumuddin, dalam ilmu agama, min ghairi ayyudarisa ilman, tapi tanpa belajar. Itu ucapan begitu Bapak Ibu, sama seperti orang yang ingin paham ilmu agama, tapi ya kata beliau tanpa belajar. Ya, lalu ada juga orang wastaqil bil bitalah, dan dia sibuk dengan pengangguran. Pengangguran ini tanpa ada yang dia kerjakan, malas-malasan. Lalu itu pun dia masih berkata begini, Bapak Ibu, innallaha karimun rahim, sesungguhnya Allah itu maha rahman, maha rahim. Qadirun, Allah itu mampu, ala ayyabida ala qalbi minal ulum, bisa saja Allah itu memasukkan dalam hatiku ilmu. Dia berharap model begini, Bapak Ibu. Ya, bisa saja Allah apakan hatiku ala qulubi anbiya'i wa auliyat min ghairi juhdin wa tikrarin ta'allumin, tanpa belajar, tanpa mengulang-ulang pelajaran, bisa saja Allah curahkan kepadaku ilmu sebagaimana diberikan kepada ulama dan para anbiya dan para rasul. Nah, ini kan orang yang ya memakai atas nama Allah seakan-akan kalimatnya benar, tapi sebenarnya tujuan dia adalah hanya pembenaran. Ucapan ini bahaya. Ya, ucapan ini bahaya. Itu sama dia seperti orang, kata beliau, yang ingin harta tapi dia ingin tidak menanam, dia tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara ucapan-ucapan yang tidak boleh. Innallaha karimun wa lahu khazain, tapi dia tidak pernah dia berusaha. Maka orang yang sedemikian ini, Bapak Ibu, yadhaku alaika arbabul basair fiddin, orang yang punya basirah akan mentertawakan orang yang hanya pandai berucap innallaha karimun rahim, tapi tidak ada perbuatannya, hanya dia jadikan sebagai dalil. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini wa anna laisa lil insani ma sa'a, karena insan itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, dan dia akan dibalas sesuatu yang dia lakukan. Kenapa? Annal abarara la fi na'im,
sesungguhnya perbuatan baik itu adalah ya akan dimasukkan ke surga naim atau mereka akan diberikan kenikmatan. Ini ayat Quran Bapak Ibu. Ya, cuma hati-hati juga kadang-kadang. Sekarang saya tengok ada viral Bapak Ibu memakai ayat juga kadang, itu juga nggak boleh. Ya, ada ayat innal muttaqina fi maqamin amin. Ada kalimat ayat Quran itu Pak. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu, ya dia rubah artinya Pak. Itu nggak boleh juga. Ya, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu memilih amin, kata dia. Artinya itu memang bisa diartikan memilih, amin bisa, cuma terlalu jauh dia mapakannya. Makom amin di situ memang aman. Orang yang bertakwa itu pada kedudukan aman. Dia aman dari Allah. Orang yang aman diberikan keamanan. Itu ayatnya. Cuma itu kan ayat Bapak Ibu. Itu kan ayat. Jangan kita buat kita tafsir bebas nanti Pak. Hanya gara-gara kita mungkin amin. Nah ini Bapak Ibu kan amin buat ayatnya Pak. Ayat viral tuh Pak. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu adalah pada memilih amin. Ya akhirnya dikritik lah Bapak Ibu gara-gara make ayat. Nah, tidak sampailah sedemikian Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena itu berkaitan ayat dikhawatirkan kita masuk nanti istihza, ya melecehkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali dia baik cara mengartikannya. Nah ini. Faiza lam tadruk as-sayy fi talab al-ilmi i'timadan ala karamih wala fakazalika la tadruk at-tazawwud dari akhirah wala tabturu fa inna rabbid dunya akhirah wahid fa innahu karimun rahimun laysa yajidu akramu bi ta'atik. Maka jangan kau tinggalkan untuk berbekal untuk akhirat, wala tabtar, jangan pula kau tertipu, karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kita di dunia dan di akhirat yang esa. Karena orang yang hanya mengatakan bahwa Allah Karim Rahim, tapi dia tidak pernah menambah satu amal dengan ketaatan, andai kata pun dia beramal, tidaklah menambah kemuliaan Allah. Taat pun kita Bapak Ibu tidaklah mengurangi, tidaklah menambah kemuliaan Allah. Maksiat pun kita tidaklah ya mengurangi kemuliaan Allah. Mau satu dunia tak beribadah kepadanya, Allah tetap karim, Allah tetap mulia dan lain sebagainya. Maka andai kata berarti apa kemuliaan Allah kepada kita yang ahli ibadah? Ayyuwassirulaka tariqal usul ila malakil karim. Di antara bahwa Allah itu rahim kepada kita, karim kepada kita ketika Allah mempermudah diri kita untuk berbuat amal kebaikan. Nah, disitulah turunnya karimnya Allah kepada kita. Ketika kita untuk melakukan kebaikan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makanya di sini Bapak Ibu sengaja saya sampaikan ini yang bersifat tasawuf ini ya supaya kita ya bisa memahami dalam kehidupan ini ya daripada perkara-perkara yang mesti kita hindari dari sesuatu yang haram. Yang terakhir Bapak Ibu ya daripada kitab ini kata beliau sini ya wayat bagi an tahfadha anhu jawarih kazahirah wa amali hadil jarirah. Jadi anggota badan ini usahakan kau hindari. Kenapa? Innama tarasahu min sifatil qalbi, karena dia akan nampak daripada hati yang suci yang bersih itu akan nampak dalam perbuatannya. Kalau sudah sering dia mengapakan yang haram, maka dia akan nampak dalam kesehariannya. Wa in aradta hifdzal jawarih fa 'alaika bi tathhiril qalbi. Kalau kau ingin membersihkan, menjaga anggota badan, bersihkan hatimu. Wal qalbu wal mudghah, karena hati itu adalah ibaratnya daging. Illa iza saluhat saluha biha sairul jasad. Kalau dia baik-baik semuanya. Wa iza fasada biha sairul jasad. Kalau dia buruk maka ikut buruk semuanya. Pastagil bi islahi, sibukkanlah untuk membenahinya, memperbaikinya. Litasluha bihi jawarik, agar ya anggota badan kita ini juga, jawar kita ini juga bisa taat, bisa baik. Dengan apa? Wasallahu yakunu bi mulazabatil muraqabah. Tidak lain tidak bukan kata beliau, ada supaya baik anggota badan ini dengan mulazamatil muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Selalu diawasi oleh Allah
dan ilmu kita selalu mendorong kita. Itulah makanya Bapak Ibu, ya, pentingnya kita kadang-kadang mencas diri. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini pentingnya. Jangan sempat kita kosong, duduk di mas ilmu dalam paling tidak dalam 40 hari, jangan sempat kosong. Itu namanya supaya kita merasa muraqabah, mengingatkan kita supaya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu merasa diawasi Allah, sebagaimana Abdullah bin Umar mau uji seorang ra'il ghanam, pengembala kambing. Abdullah bin Umar menguji, Bang. Abdullah pengembala kambing, nak, kau juallah ini kambing. Kata dia, Pak, kau juallah kambing. Oh, tidak bisa nih. Ini punya Tuhan saya. Bisa, saya nggak banyak, kata Abdullah bin Umar. Bisa. Aina Allah, kata dia. Di mana Allah, kata dia. Maksudnya aina Allah di sini. Di mana Allah kalau saya jual gini? Maksudnya apa? Allah tahu. Iya, mungkin majikan karena sekian banyak dia nggak tahu saya jual. Tapi Allah di mana, kata dia. Padahal dia cuma ra'il ghanam, pengembala. Padahal Abdullah bin Umar hanya menguji, Pak. Menguji bagaimana ini seorang pengembala kambing, mau nggak dia jual atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin Bapak Ibu kajian kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dikit banyaknya kita dapat keberkahan dari kitab Bidayatul Hidayah, dan kita usahakan dan berdoa kepada Allah agar terhindar kita daripada yang haram. Kata Imam Ibnu Khaldun, kadang-kadang yang haram ini ya bisa efeknya itu 4 keturunan, kata dia. Ya, karena bahkan kata beliau sukses ini menurut riset dia. Riset namanya dalam kitab Al-Muqaddimah menurut Ibnu Khaldun. Dan kata dia juga Bapak Ibu, menurut dia orang itu sukses itu bisa 4 tingkatan. Entah kaya, bisa aja nanti dia kaya, anaknya kaya, 7 kaya. Itu bisa 4 fase. Alim juga katanya begitu. Bisa nanti bawanya kakeknya kaya, alim. Nah, itu kata teori ya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Nah, bahkan kesuksesan katanya bisa 4 fase. Ya, 4 fase, sukses. Allah alam, itu riset beliau ya secara empiris. Nah, itu penelitian beliau teliti dari mungkin kebanyakan orang yang dia jumpai. Nah, ini Bapak Ibu bisa saja benar, bisa saja tidak. Wallahu a'lam bishawab.